Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang rekombinasi. Topik yang akan dibahas adalah rekombinasi homolog, site-specific recombination, dan transposisi. Bagian yang pertama yaitu rekombinasi homolog. Pertukaran daerah homolog antara dua molekul DNA terjadi secara ekstensif pada eukariot selama meiosis. Pada prokariot, rekombinasi yang tergantung adanya rek-A melibatkan intermediate 4 untai holiday yang bisa dicapai dengan dua cara. Integritas DNA yang mengandung lesion atau perubahan kimiawi basa yang tidak diperbaiki dapat tetap selama replikasi dengan rekombinasi homolog. Rekombinasi homolog disebut sebagai rekombinasi umum yang melibatkan pertukaran daerah homolog antara dua molekul DNA. Pada eukariot diploid, rekombinasi ini umumnya terjadi selama meiosis ketika kromosom homolog yang mengalami duplikasi berjajar paralel dalam metafase 1 dan kromatid non-sister bertukar bagian yang sama melalui pindah silang atau crossing over. Setelah meiosis selesai, gamet haploid yang dihasilkan mengandung informasi yang berasal baik dari kromosom yang diwariskan secara paternal maupun maternal, sehingga menjamin bahwa suatu individu akan mewariskan gen-gen dari keempat kakek neneknya. Bakteri haploid juga melakukan rekombinasi, misalnya antara bagian yang mereplikasi dari sebagian DNA yang menduplikasi atau mengganda, atau antara DNA kromosom dan DNA asing yang didapatkan seperti plasmid atau fag. Pada E. coli, dua duplex atau helix ganda DNA homolog berpasangan satu dengan lainnya. Perhatikan gambar 1A, gambar A ya. Dan potongan kecil atau nick dibuat pada sepasang untai sister, satu dengan sekuen identik, dekat sekuen yang spesifik yang disebut G, GCT, GGT, GG, yang terdapat kira-kira setiap 4 kilobasa, dengan suatu nuklease yang berhubungan dengan kompleks protein REC-BCD. Lihat gambar yang B. ssDNA atau single-stranded DNA atau DNA untai tunggal yang membawa ujung 5 dari nick diselubungi protein rek-A untuk membentuk filamen rek-A dan single-stranded DNA. Pindah silang terjadi seperti terlihat pada gambar C yang disebut sebagai invasi dan membentuk struktur holiday bercabang 4 seperti terlihat pada gambar D. Struktur ini bersifat dinamis dan titik pindah silang bisa bergerak atau berpindah yang disebut migrasi cabang seperti terlihat pada gambar yang E. Intermediate holiday dapat dibagi menjadi dua duplex DNA dengan dua cara. Jika dua untai yang menginvasi dipotong, rekombinan yang dihasilkan serupa dengan molekul asalnya, kecuali bagian yang bertukar di tengah. Perhatikan yang F, gambar F. Jika yang dipotong adalah yang tidak menginvasi, produk memiliki setengah dari duplex parental dan setengah dari lainnya dengan bagian hibrid atau heteroduplex. Di antaranya gambar G. Rekombinasi homolog juga penting untuk perbaikan DNA. Ketika garpu replikasi menemui lesion atau perubahan kimiawi basa, non-coding yang tidak diperbaiki, bagian DNA yang rusak bisa dilewati dan replikasi dimulai lagi pada sisi lainnya, meninggalkan gap pada untai anakan. Gap ini dapat diisi dengan menggantinya dengan bagian yang berkaitan dari untai sister parentalnya dengan rekombinasi. Gap yang dihasilkan dalam untai sister parental
dapat diisi dengan lebih mudah karena tidak berlawanan dengan lesion. Lesion awalnya dapat diganti, kemudian dengan perbaikan eksisi atau pemotongan normal. Mekanisme ini disebut perbaikan pasca replikasi. Berikutnya adalah site-specific recombination atau rekombinasi pada sisi yang spesifik. Pertukaran daerah DNA non-homolog pada sisi yang spesifik tidak tergantung reg-A atau single-stranded DNA atau untai tunggal DNA. Integrasi bakteriofag ke dalam genom E. coli melibatkan rekombinasi pada sekuen 15 basa yang ada di kedua molekul dan faktor integrasi protein yang spesifik. Rekombinasi pada sisi yang spesifik juga berperan dalam menghasilkan keragaman antibodi pada hewan atau eukariot. Integrase atau enzim integrase yang disandi lambda membuat potongan pada sekuen ini dengan 7 pasang basa overhang atau menggantung seperti pada enzim restriksi dan berkombinasi dengan faktor integrasi inang atau integration host factor IHF yang disandi bakteri menghasilkan rekombinasi antara sisi-sisi ini dan insersi DNA lambda ke dalam kromosom inang. Bentuk integrasi lambda ini disebut profag dan diwariskan dengan stabil pada setiap pembelahan sel hingga eksionase yang disandi lambda diaktifkan dan prosesnya dibalik. Pada eukariot, imunoglobulin tersusun dari 2 rantai berat itu heavy, jadi H kodenya, dan 2 rantai ringan itu light atau L, dari bermacam-macam tipe. Keduanya mengandung daerah sekuen asam amino yang konstan dan bervariasi. Sekuen dari daerah yang bervariasi dalam sel-sel reproduktif disandi oleh 3 segmen gen V, D, dan C dengan total 250V, 15D, dan 5C gen-gen untuk rantai H dan 250V dan 4C untuk rantai L. Rekombinasi antara segmen-segmen gen V, D, dan C ini selama diferensiasi sel-sel yang memproduksi antibodi dapat menghasilkan sejumlah besar atau lebih besar dari 108 sekuen gen H dan L yang berbeda sehingga menghasilkan spesifisitas antibodi. Setiap segmen V, D, dan C berhubungan dengan sekuen pengenalan pendek untuk protein rekombinasi. Gen-gen V diikuti oleh sekuen 39 pasang basa, gen-gen D diapit oleh 2 sekuen 28 pasang basa atau base pair, sedangkan gen-gen C dimulai dengan sekuen 39 pasang basa. Karena rekombinasi hanya dapat terjadi antara 1 sekuen 39 pasang basa dan 1 sekuen 28 pasang basa, hal ini menjamin bahwa hanya kombinasi VDC yang dapat dihasilkan. Berikutnya adalah transposisi. Transposable DNA adalah elemen atau sekuen DNA kecil yang dapat menyisipkan diri mereka atau berpindah di mana saja di dalam genom. Elemen ini disebut juga transposon. Semua transposon menyandi enzim transposase yang mengkatalisis penyisipan. Retrotransposon mereplikasi melalui intermediate RNA dan berkaitan dengan retrovirus. Transposisi juga disebut rekombinasi semu karena tidak memerlukan homologi antar sekuen maupun sisi yang spesifik. Akibatnya, transposisi relatif tidak efisien.
Transposon yang paling sederhana adalah elemen IS atau sekuen insersi pada E. coli yang ada dalam beberapa kopi dalam genom. Panjangnya 1-2 kilobasa dan terdiri dari gen transposase yang diapit oleh perulangan ujung yang terbalik, yaitu sekuen identik tetapi dengan orientasi yang berlawanan, sekitar 20 pasang basa. Gambar memperlihatkan transposisi elemen sekuen insersi atau IS ke dalam DNA inang dengan duplikasi sisi target. Lihat yang dicetak tebal, ITR atau ITR, inverted terminal repeat sequence atau sekuen berulang pada ujung yang terbalik. Enzim transposase memotong DNA kromosom dan dalam proses replikasi, suatu kopi transposon disisipkan pada sisi target. Gap diisi oleh DNA polimerase 1 dan disambung oleh DNA ligase, menghasilkan duplikasi sisi target dan pembentukan sekuen berulang langsung yang baru. Gen yang disisipi transposon biasanya diinaktivasi, dan gen di antara dua kopi transposon dapat dibuang dengan rekombinasi di antara mereka. Inversi dan pengaturan sekuen DNA inang lainnya dapat juga terjadi. Mutagenesis transposon merupakan cara yang berguna untuk mendapatkan mutan. Selain transposase, suatu seri transposon TN membawa gen-gen lainnya termasuk satu untuk beta-laktamase yang mengubah resistensi penisilin pada organisme. Penyebaran resistensi antibiotik di antara populasi bakteri merupakan konsekuensi transposisi gen-gen resisten ke dalam plasmid yang mereplikasi dalam bakteri, dan kemampuan transposon untuk melewati hambatan spesies prokariot. Kebanyakan transposon eukariot mempunyai struktur yang serupa dengan genom retrovirus. Elemen T dari yeast yang besarnya 6 kilobasa dengan sekitar 30 kopi panjangnya per genom menyandi protein serupa dengan transkriptase balik retrovirus dan integrase dan diapit oleh sekuen berulang panjang atau long terminal repeat sequences LTRS. Elemen ini mereplikasi dan pindah ke sisi genom lainnya dengan transkripsi ke RNA dan transkripsi balik berikutnya dari RNA ke kopi duplex DNA yang kemudian menyisip di tempat lain. Elemen kopia dari Drosophila, 50 kopi dari sekuen 5 kilobasa, serupa dalam strukturnya. Elemen seperti ini disebut retrotransposon dan dipercaya bahwa retrovirus adalah retrotransposon yang telah mendapatkan kemampuan untuk eksis di luar sel dan melewati sel-sel lainnya. Lines dan shines. Lines adalah singkatan dari long interspersed element atau elemen yang tersebar, elemen panjang yang tersebar. Kemudian shine, short interspersed element atau elemen yang tersebar dan pendek. Sekuen repetitif atau berulang tersebar yang ditemukan pada DNA eukariot tingkat yang lebih tinggi, misalnya lines dan shines ini, kemungkinan tersebar ke genom dengan transposisi. Lines serupa dengan genom retrovirus, sedangkan elemen ALU, suatu shine, memiliki kemiripan yang kuat dengan komponen RNA 7SL dari partikel pengenalan sinyal, suatu kompleks yang terlibat dalam sekresi polipeptida yang baru disintesis melalui retikulum endoplasma, dan kemungkinan asalnya sebagai transkrip terbalik dari RNA ini. Demikianlah pembahasan kita tentang rekombinasi.
Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lisan atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.